Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang rekayasa perangkat lunak lagi, tapi ini dalam model proses rekayasanya. Untuk ini rekayasa perangkat lunak itu jadi ada communication, planning, modeling, construction, dan development. Kemudian untuk model-model proses RPL itu di sini kita akan menjelaskan setiap model-model pengalaman RPL di setiap subbagian model RPL pada PowerPoint ini dan implementasinya ya. Jadi untuk model waterfall ini merupakan model rekayasa perangkat lunak untuk model waterfall, di mana model waterfall itu merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Urutan dalam metode waterfall bersifat serial yang dimulai dari proses perencanaan, analisis, desain, dan implementasi pada sistem. Kelebihannya yaitu sistem rangkaiannya jelas, gambar akhirnya jelas, baik dan dalam dokumentasi, sedangkan kekurangannya itu tidak fleksibel, memakan waktu, dan potensi kenaikan biaya juga cukup besar. Kemudian untuk contoh dalam pengembangannya itu sistem penjualan yang digunakan di Enggal Jaya Semarang masih menggunakan sistem yang sederhana, yaitu dalam memesan atau membeli produk yang dijual maka konsumen harus datang langsung ke tempat tersebut. Untuk itu perlu pengembangan sistem informasi sebagai salah satu solusi untuk mencegah permasalahan agar dapat memudahkan konsumen dalam memperoleh informasi maupun memesan produk yang dijual. Kemudian ini metode model prototyping, di mana model prototyping itu merupakan metode yang pengembangan sistem perangkat lunak SLDC, di mana prototipe dibangun, diuji, dan kemudian dikerjakan ulang seperlunya sampai hasil yang dapat diterima dicapai dari sistem atau produk yang lengkap dapat dikembangkan. Model ini bekerja paling baik dalam skenario di mana tidak semua persyaratan produk diketahui secara rinci sebelumnya. Kemudian untuk kelebihannya di sini dapat menjalin komunikasi yang baik antara user dan pengembangan sistem. Setiap perbaikan yang dilakukan pada prototipe merupakan hasil masukan dari user yang akan menggunakan sistem tersebut sehingga lebih reliable. Kemudian user akan memberikan masukan terhadap sistem sesuai dengan kemampuannya, kemudian menghemat waktu dalam pengembangan sebuah sistem. Sedangkan kekurangannya yaitu untuk menghemat waktu biasanya mengembangkan hanya menggunakan bahasa pemrograman sederhana yang mungkin rentang dari segi keamanan, lalu tidak cocok untuk diimplementasikan pada sebuah sistem yang sangat besar dan global seperti sistem operasi komputer. Kemudian contohnya yaitu sebuah rumah sakit ingin membuat aplikasi sistem database untuk pendataan pasiennya. Seorang atau sekelompok programmer akan melakukan identifikasi mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan dan bagaimana model kerja program tersebut. Kemudian akan dilakukan perencanaan program yang diujikan kepada pelanggan. Kemudian yaitu model spiral, di mana model spiral ini salah satu siklus hidup pengembangan perangkat lunak SDLC yang paling penting yang menyediakan dukungan untuk penanganan risiko. Untuk kelebihannya yaitu perkirakan biaya menjadi mudah karena pembuatan prototipe dilakukan dengan fragmen-fragmen kecil. Untuk kekurangannya, pengembangan spiral bekerja paling baik untuk proyek besar hanya untuk menuntut keahlian penilaian risiko saja. Kemudian contohnya yaitu perkembangan di era industri 4.0. Menurut setiap instansi, agar bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dalam segala bidang, salah satunya adalah pemanfaatan web pada proses bisnis. Contohnya PT Dinar Makmur Cikarang merupakan salah satu perusahaan yang menghasilkan barang jenis styrofoam. Dalam penjadwalan produksi masih dilakukan menggunakan cara manual yang memerlukan waktu lama dan pengerjaannya. Selain itu, pada pendistribusian jadwal yang sudah jadi terhadap pihak-pihak terkait dalam penelitian ini akan mengembangkan sistem informasi penjadwalan agar mudah diakses dari beberapa tempat yang berbeda. Kemudian ini model rate, di mana model rate itu atau rapid prototyping adalah model proses pengembangan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik instrumental atau bertingkat.
Kelebihannya yaitu pengembangan aplikasi bisa lebih cepat dan efektif dan mempermudah proses integrasi, sedangkan kekurangannya hanya digunakan untuk mengembangkan aplikasi secara modular atau fokus ke suatu fitur untuk dijadikan modul terpisah, lalu sulit diterapkan untuk mengembangkan aplikasi besar. Contohnya yaitu penerapannya dalam penelitian untuk menghasilkan suatu sistem penjualan fashion distro secara online melalui integrasi ke dalam basis data serta membangun hubungan dengan user selaku pembeli secara personal. Kemudian model RAP, di mana RAP ini merupakan suatu metode rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai best practice yang terdapat dalam industri pengembangan perangkat lunak. Untuk kelebihannya dan kekurangannya itu menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim, menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan UML secara efektif, mendukung proses pengulangan dalam pengembangan software, memungkinkan adanya penambahan pada software, dan memungkinkan untuk secara sistematis mengontrol perubahan yang terdapat pada software selama proses pengembangannya. Sedangkan kekurangannya itu proses penyesuaian terhadap lingkungan pekerjaan masih kurang, terus menyeimbangkan pengutamaan dari para stakeholders juga masih kurang, melakukan kerjasama antar tim juga masih kurang, dan masih banyak lagi. Contohnya itu seperti pengembangan sistem informasi medical check-up untuk mengatasi pendefinisian kebutuhan sistem yang tidak terlalu detail pada tahap awal. Dengan menggunakan metode RUP, hal tersebut dapat diatasi dengan adanya pengujian yang dilakukan oleh pengguna pada setiap akhir tahap RUP untuk mengetahui kebutuhan sistem dan kesesuaian proses pengembangan sistem pada setiap tahapnya. Kemudian model Aigley, di mana Aigley ini merupakan model pengembangan yang dilakukan secara iteratif berulang-ulang dan dapat mengalami perubahan apabila dilakukan. Untuk kelebihannya dari sisi Aigley ini proses pengerjaan perangkat lunak yang memerlukan waktu lebih sedikit ya. Untuk kekurangannya pada perubahan yang bisa dilakukan secara kapanpun sesuai dengan kebutuhan penggunaan. Kekurangannya contohnya yaitu untuk membuat fitur game X pada aplikasi belanja online atau penugasan disebut sprint lain dapat diberikan kepada tim selanjutnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian metode Scrum, di mana Scrum ini yaitu kerangka kerja untuk menyelesaikan pekerjaan di dalam Aigley. Scrum menggunakan semua prinsip inti Aigley untuk menetapkan metode guna memfasilitasi sebuah proyek. Namun penting untuk diperhatikan bahwa Aigley tidak selalu berarti Scrum. Kelebihannya itu membantu menghemat biaya, membantu memonitor aktivitas serta meningkatkan produktivitas. Untuk kekurangannya, proses identifikasi tugasnya itu cukup sulit dan ada kemungkinan gagal karena diatur dengan ketat. Contohnya itu seperti Gojek di Indonesia, perusahaan yang awalnya hanya menyediakan layanan Gojek online, sekarang juga punya fitur menarik seperti GoFood, GoCar, GoPlay, GoPay, dan masih banyak lagi. Kemudian model DevOps. DevOps itu seperangkat prosedur yang merupakan kombinasi antara proses pengembangan atau development dan operasi. DevOps juga dapat diartikan sebagai studi konseptual tentang pengembangan dan pengiriman perangkat lunak ke dalam infrastruktur dengan mengembangkan suatu pendekatan kolaboratif dan integratif antara pengembangan dan operasi perangkat lunak. Untuk kelebihannya di sini siklus pengembangan yang lebih pendek, meningkatkan kualitas dan fleksibilitas, biaya yang lebih efisien, kontrol resikonya juga lebih baik, dapat meningkatkan praktik keamanan. Untuk kekurangannya itu penerapan metode DevOps ini harus merubah kebiasaan atau kebudayaan dalam pengembangan proyek, lalu membutuhkan software engineering yang ahli dan memerlukan kolaborasi yang kuat. Untuk penerapannya yaitu contohnya informasi tentang medical check-up untuk mengantisipasi pendefinisian kebutuhan sistem yang tidak terlalu detail pada tahap awal. Kemudian model extreme programming, di mana extreme programming ini sebuah proses rekayasa perangkat lunak yang cenderung menggunakan pendekatan berorientasi objek dan sasaran. Dari metode ini adalah tim yang dibentuk dalam skala kecil atau medium.
Untuk kelebihannya itu memiliki efisien waktu dan dalam pembiayaan, minimin resiko, lalu pembuatan juga sederhana. Terus untuk kekurangannya